Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang tua saya dan seluruh jamaah yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini, yang di dalam maupun di luar, insyaallah adalah umat-umat baginda Rasulullah yang kelak beliau berikan syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sahabat Nabi, itu definisinya ada 3. Yang pertama, hidupnya di zaman Nabi. Yang kedua, berjumpa dengan Nabi. Dan yang ketiga, beriman kepada Nabi. Kalau ada 3 ini, barulah dikategorikan sahabat Nabi. Khadijah itu istrinya Nabi, Pak. Tapi dikatakan juga sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Hidup di zaman Nabi, jumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Ada hamba Allah, hidupnya di zaman Nabi, tapi tak bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Berarti dari definisi yang 3 hanya ada 2. Yang pertama, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tak pernah jumpa dengan Nabi, maka tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Dialah salah satunya Wais Al-Qarni. Kemudian ada hidup di zaman Nabi, jumpa dengan Nabi, tapi tak beriman sama Nabi. Nah, ini banyak. Abu Jahal, Abu Nawas, Abu Lahab. Abu Janda enggak? Abu Janda itu yang kemarin lagi viral lagi tuh, nantang-nantangin minta dipenggal. Ya mudah-mudahan aja lah, enggak kita yang menggal, Allah nanti yang menggalnya. Diaminkan ya. Nampak kali sakit hati. Ada di zaman Nabi, ini dikatakan sahabat Nabi. Pertama, dia jumpa sama Nabi, beriman sama Nabi, hidup di zaman Nabi. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini hidup bersama dengan pamannya. Ketika dia tinggal bersama dengan pamannya, dia rahasiakan bahwa dirinya sudah memeluk agama Islam. Pada suatu hari dia ceritakan kepada pamannya apa yang terjadi, Bapak Ibu. Yang terjadi, pamannya marah dan semua yang pernah diberikan kepada Abdul Uzza oleh pamannya diminta kembali. Bahkan pakaian yang dikenakan Abdul Uzza saat itu juga diminta oleh pamannya. Sehingga Abdul Uzza tidak punya pakaian, bugil. Abdul Uzza ini orangnya pemalu. Sementara teman-temannya lapor kepada ibunya, ibunya bilang biarkan aja si Abdul Uzza itu, nanti bakal dia minta lagi pakaiannya supaya dia keluar lagi dari Islam. Akhirnya Abdul Uzza tak melakukan itu, sehingga ibunya kasihan melihat anaknya. Maka ada kain yang panjang dibelah 2 oleh ibunya, dijahit, satu menjadi baju dan satu menjadi sarung. Kainnya kasar. Kalau kita lihat sekarang kayak goni gandum, Pak. Goni padi itu kan kasar. Pada suatu hari sholat subuh di Masjid Nabawi, ini Abdul Uzza datang setelah sholat subuh. Kebiasaan Rasulullah bersalaman dengan sahabat-sahabat saat itu. Ketika Abdul Uzza menyalam Rasulullah, dia lihat, ini wajah nggak pernah kulihat.
Dan wajah ini baru pertama kali hari ini aku melihatnya. Sehingga Rasul bertanya, wahai saudaraku, aku belum pernah melihat kamu sebelumnya. Dari mana kamu berasal? Maka Abdul Uzza ceritakanlah bagaimana perjalanan hidupnya. Ketika dia ceritakan, maka Rasulullah memberikan nama kepada Abdul Uzza, Abdullah Zul Bijadain. Artinya hamba Allah yang mengenakan dua kain kasar. Itulah makna dari Abdullah Zul Bijadain. Ketika dia sudah jumpa sama Nabi, Nabi menawarkan untuk tinggal di Masjid Nabawi. Dia urus Masjid Nabawi, dia sering berjumpa dengan Nabi, dia belajar ilmu agama kepada Nabi. Pada suatu hari terus menanamkan kecintaannya kepada Nabi dan kepada Islam. Pada perang Tabuk, Bapak Ibu, ini Abdullah Zulbijadain bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya nanti di perang Tabuk aku gugur dan matiku sebagai mati syahid digolongkan oleh Allah. Rasul bilang, Abdullah Zulbijadain, kau tidak mati dalam pertempuran perang Tabuk, tapi kau nanti matinya dalam keadaan sakit ketika badanmu panas. Betul, pada perang Tabuk Islam menang. Abdullah Zulbijadain tidak gugur di perang Tabuk, tapi ketika ingin pulang ke Madinah, di tengah perjalanan Abdullah Zulbijadain sakit panas tinggi, akhirnya wafat. Dan wafatnya Abdullah tidak banyak yang mengetahuinya. Pada suatu malam Abdullah bin Mas'ud tidur di satu kemah, dia mendengar suara orang nyangkol kuburan. Kemudian dia keluar, dia tengok ada cahaya, dia datangin. Ternyata di cahaya itu ada Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain lagi mencangkol kuburan buat Abdullah Zulbijadain. Ketika sudah kuburannya dicangkol, Rasul langsung yang gotong. Digotong sama Rasulullah ini Abdullah Zulbijadain, dimasukkan ke liang lahat. Rasul langsung berdoa, ya Allah, kata Rasulullah, ridhoilah ini hambamu, ridhoilah ini sahabatku, karena aku sudah ridho kepadanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendengar ucapan itu iri dan cemburu, Bapak Ibu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya? Ya Allah, jikalau sekiranya aku menjadi orang yang didoakan oleh Rasulullah seperti itu, maka alangkah bahagianya hatiku. Rasul yang doakan langsung. Ini kisah ini, Bapak Ibu, ada 3 kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, Abdullah Zulbijadain itu menjadikan iman itu adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan iman. Bagaimana dia dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin lebih jarang kita hadapi. Ibunya tidak senang, pamannya mengusirnya, pakaian diambil, semua harta diambil. Naudzubillah min dzalik. Ada terjadi pada kita hari ini. Kita memeluk Islam dari lahir, sudah terlahir sebagai orang Islam. Pakaian kita lahir sudah dibelikan ibu bapak kita. Ketika kita lahir ke dunia ini, fasilitas sudah disiapkan oleh Allah. Tapi Abdullah dia hadapi. Dia hadapi dengan apa? Dengan tantangan dan rintangan, sehingga cintanya kepada Islam dan cintanya kepada Rasulullah tidak menjadikan dirinya orang yang sombong, tidak menjadikan dirinya orang yang terlalu percaya diri meminta sesuatu kepada Rasulullah. Nggak ada dia minta, Pak. Abdullah bin Zulbijadain itu tinggal di Masjid Nabawi. Kalau kita hari ini kan kalau yang tinggal di masjid digaji, marbot masjid. Ya Pak ya. Ya wajar lah. Namanya yang tinggal di sini kerjaannya dia tinggalkan. Kalau tinggal di masjid kadang-kadang diantarkan makanan. Teman-teman saya di Medan banyak yang jaga masjid, buka puasa diantarkan. Tapi jangan goreng-gorengan aja diantarkan. Batuk orang tuh, kasihan. Begitu ajan batuk gorengan aja, bakwan aja diantar. Kadang-kadang bakwannya tubuh, ya Allah, batang kolnya aja itu, batang sayur kol itu masuk-masuk juga. Itu tetelan-tetelan sakit juga leher. Nah, diantarkan. Abdullah Zulbijadain tidak, tapi menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah, kepada Islam. Dia menganggap apa? Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kau tolong agama Allah, Allah yang akan tolong hidupmu. Ngapain kita khawatir ketika agama Allah sudah kita tolong? Tapi sebaliknya ketika agama Allah kau hinakan, tunggu saatnya engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu lihat adik Armando, Bapak Ibu. Berapa banyak sudah statement-statement yang menyakiti hati umat Islam.
Yang dia katakan, untuk apa hafiz-hafizah Quran? Di zaman Nabi ya, Al-Quran tidak ada. Makanya hafiz dan hafizah itu dipelihara katanya. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tidak hilang. Kalau sekarang Al-Quran sudah ada, ngapain lagi hafiz dan hafizah? Sakit nggak hati kita mendengar statement itu, Pak? Sakit. Yang dia katakan lagi cucunya Nabi, Habib Rizik Syihab, tidak dia panggil dengan Habibnya lagi, dia katakan Riziknya saja. Di mana adabnya? Apa nggak menyakiti hati Rasulullah? Katanya umat Islam, katanya agamanya Islam. Bilal bin Rabah saja Bapak Ibu. Bilal bin Rabah, ketika Bilal bin Rabah keluar dari kota Madinah setelah Rasulullah wafat, suatu hari Bilal bin Rabah tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? Bilal, kenapa kau tak rindu sama aku? Kau tak sayang lagi sama aku? Tak ingat lagi, tak cinta lagi kau sama aku, ya wahai Bilal? Apa kata Bilal bin Rabah? Siapa bilang ya Rasulullah? Buktinya kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tak pernah datangi tempatku? Kenapa kau tak pernah ziarahi aku? Mendengar itu Bilal itu bangun. Akhirnya apa? Bilal langsung pulang ke Madinah. Berangkat lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, minta tolonglah Abu Bakar, minta tolong Umar, minta tolong Ali mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah tak mau mengumandangkan azan. Tapi ketika Hasan dan Husain datang meminta kepada Bilal bin Rabah, apa kata Hasan dan Husain? Paman, tolonglah paman, kumandangkanlah azan. Kami rindu dengan azanmu wahai paman. Setelah kakek kami wafat, kami tak pernah mendengar suara azanmu lagi wahai paman kami. Maka Bilal bin Rabah melihat Hasan, dia lihat Hasan dari kepala ke pusat tidak ada beda dengan Rasulullah. Dia lihat Husain dari pusat ke kaki tidak ada beda dengan Rasulullah. Maka Hasan dan Husain adalah duplikatnya Rasulullah. Langsung Bilal bin Rabah menangis, teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal bin Rabah? Kalau Ali yang minta, menantunya Rasul, sepupunya Rasul, aku bisa tolak. Kalau Umar yang minta, apalagi? Kalau Abu Bakar yang minta, apalagi? Tapi Hasan dan Husain, cucunya Rasul yang minta, aku tak berani menolak. Kalau aku menyakiti cucu Hasan dan kalau aku menyakiti hati Hasan dan Husain, pasti kakeknya Rasulullah juga akan merasa tersakiti. Bilal bin Rabah takut menyakiti hati cucu baginda Rasulullah. Kenapa orang sekarang banyak berani menyakiti hati cucu-cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kau harapkan syafaat dari Rasulullah ketika di hatimu muncul benci, muncul kalimat-kalimat menghinakan cucu-cucu Rasulullah. Bapak Ibu, saya tidak orang politik ke kanan dan ke kiri. Saya ingin menjelaskan sedikit saja. Coba kita lihat, jangankan Habib Rizik, jangankan Habib Bahar, jangankan para habaib, seandainya orang biasa pemabuk pun melakukan maksiat, apa pantas kita hinakan? Orang biasa saja melakukan kesalahan, tidak pantas mulut kita menghinanya. Apalagi sekelas Habib Rizik, Habib Syih, Habib Bahar dan para habaib-habaib yang lainnya. Maka kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasulullah tidak ada tawar-menawar. Iman adalah harga mati. Yang kedua, apa yang menjadi catatan kita dalam kisah Abdullah Zulbijadain? Yang kedua, dalam keterbatasannya dia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian tak ada, hanya sepasang, Bu. Atas bawah hanya di badan, tapi tetap sholat datang ke masjid. Harta nggak ada, tapi apa yang dia buat untuk agama Allah, apa yang dia sumbangkan untuk agama Allah, untuk rumah Allah. Ini masjid Asy-Syakirin, kita nggak punya duit untuk nyumbangkan, bangun masjid ini, bangun pemelebaran 4 odo, bangun sana, bangun sini. Paling tidak datang kita berikan pendapat, paling tidak datang kita berikan solusi, berikan cara. Nggak mau juga, paling tidak doalah. Ini kadang-kadang nggak, Pak, nyumbang tak pernah, protes saja kadang-kadang banyak. Masuk masjid ini salah, ini salah. Berapa nyumbang? Nggak ada aku nyumbang, malas aku nyumbang. Kalau dia BKM tak mau aku nyumbang, ganti BKM baru aku mau nyumbang. Ini kadang-kadang perselisihan itu banyak terjadi begini. Masjid ini bukan punya BKM, masjid ini punya kita semua, Bapak Ibu. Ini rumah Allah, bantu urus di rumah Allah. Insya Allah Allah akan urus hidup kita. Dengan keterbatasannya tidak menjadi surut bagi hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita apa yang terbatas, Pak? Baju lebaran anak ibu sudah berapa pasang, Bu? Udah ada yang beli baju lebaran anak? Jangan bilang belum, pasti udah ada yang nyicil. Betul nggak? Pasti udah ada nyicil, saya aja udah nyicil. Jangan bilang belum, kue lebaran pasti ibu udah gambar-gambar.
Ibu nggak ke mall kan? Enggak, karena belanjanya online semua udah. Kalau ke mall kan jauh kali, belanjanya dengan handphone aja, Sofi, belanja. Iya kan Pak, bini kita sekarang bagus sekali Pak, nggak mau lagi ke mall, tapi belanjanya online, habis uang, tiba-tiba datang aja ngantar. Jadi udah berapa banyak pakaian kita? Apakah keterbatasan? Kita datang ke sini naik kereta, ada jalan kaki lagi dari rumah, ada mungkin sekitaran sini. Kalau saya aja jalan kaki dari Tembung ke sini, habis tarawih baru nyampe. Tapi Allah kasih kemudahan, Allah kasih kendaraan, hujan, saya naik mobil. Kita semua Allah kasih kemudahan. Bagaimana dengan Abdullah Zulbijadain? Dengan keterbatasannya, harta tak ada, tinggalnya di masjid, makannya kadang diantar orang, kadang tidak, kadang ada yang ngasih, kadang tidak, kadang lapar, kadang kenyang, tapi masuk surga bersama dengan Nabi. Ayo, jangan jadikan keterbatasan kita sebagai halangan buat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, ketiga, apa yang kita ambil pelajaran dari kisah Abdullah Zulbijadain? Abdullah Zulbijadain, apapun yang dia lakukan hidupnya, orientasinya cuman akhirat Pak. Orientasinya cuman akhirat. Dia mau perang Tabuk, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku gugur di perang Tabuk, aku digolongkan oleh Allah matiku dalam keadaan mati syahid, seperti orang mati syahid. Betul, matinya mati syahid, walaupun tidak gugur di perang di dalam perang pertempuran, tapi gugurnya digolongkan Rasulullah seperti orang yang mati syahid. Kenapa? Orientasinya akhirat. Kita juga begitu Bapak Ibu. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Cari harta sebanyak-banyaknya, enggak ada Islam melarang kita untuk kaya. Ibadah Islam itu sering saya bilang semua pakai harta. Yang enggak pakai harta cuman sholat ke masjid. Itu pun tadi kota infak jalan, itu kan enggak dipaksa juga kan, ada ngasih-ngasih, enggak ada ya enggak apa-apa. Masuk ke masjid, ada Pak Ketua BKM berdiri di depan pintu atau di depan pagar. Ibu tadi datang ke sini mau sholat apa? Mau sholat isya lah. Berapa rakaat? 4. Tarawih kita 8. Witir sama witir. Ya witir aku di sinilah, atau witir di rumah. Karena ada juga sebagian orang witirnya di rumah. Udah berarti Bu 8 rakaat aja. Iya, isya berapa? 4. Pakai qobliyah? Enggak lah, qobliyah enggak pakai. Badiah enggak, udah 4 tuh aja lah isya aja. Berarti 4 tambah 8 12. 1 rakaat 10.000, berarti Bu 12 rakaat 120 bayar. Ada BKM minta gitu? Kan nggak ada kan, nggak ada diminta bayaran kita Pak. Atau tadi kita masuk, Ustaz, bapak mau sholat apa? Aku mau sholat isya aja, pakai qobliyah, pakai qobliyah sama ba'diyah, berarti 8 rakaat. Udah sini 10.000 1 rakaat, 80.000 untuk uang kas. Ada? Nggak ada. Tapi ingat, puasa pakai harta nggak? Puasa pakai harta nggak? Pakai. Buka puasa pakai apa? Mau sahur pakai apa? Makanan minuman kita beli enggak? Sedekah sama tetangga, sedekah ke masjid pakai harta enggak? Pakai harta. Haji, coba lihat lagi berangkat haji. Umroh aja sekarang 35 juta paling murah. Haji berapa sekarang? Itu pun berangkatnya 20 tahun kemudian, 10 tahun paling cepat. Semua ibadah Islam pakai harta. Sholat pakai harta. Ini pakaian bersih, suci pakaian, suci badan, suci tempat, itu syarat sholat. Kalau tempat nggak suci, nggak sah kita gunakan sholat. Ini ambal, dibersihkan, disucikan. Siapa yang membersihkan, mensucikannya? Ada petugas masjid. Ambalnya dibeli pakai uang, petugasnya dibayar. Membayar petugas menjaga masjid itu bahagian daripada memakmurkan masjid. Gaji tukang parkir sholat tarawih ini itu bagian dari memakmurkan masjid. Gaji imam itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Cuman aku jarang nyampaikan ini Pak, aku beranikan ini. Karena kalau sampaikan nanti sensitif orang, Allah Ustadz tuh nyampaikan supaya dia dibayar. Diundang guru ke sini ceramah, khotib, semua dibayar, digaji. Itu bagian dari memakmurkan masjid, jangan salah. Adapun nanti yang jaga sandal kita, itu digaji, menggajinya uang masjid, bagian dari memakmurkan masjid. Kita Pak kalau ada tukang parkir jaga, kita bawa kereta dari rumah, aman nggak kita sholat kira-kira? Tenang nggak? Tenang. Ini kereta di luar nggak ada juga parkir. Aku yakin tuh yang kereta di luar tuh sholatnya nih. Ini kalau bos ada suara kereta apa kereta ngeber, ini kayak suara kereta aku nih. Jangan-jangan kereta aku lewat. Sholat kita nggak khusyuk, nggak tenang.
Maka digaji tukang parkir, ada yang amankan anak-anak, itu semua bahagian dari memakmurkan masjid. Berikan harta kita untuk itu. Orientasinya adalah akhirat, bukan dunia saja, tapi akhiratnya. Kalau sudah akhirat yang kita kejar, Bapak Ibu, mohon maaf, akhirat punya magnet yang kuat terhadap dunia. Ketika tujuan kita akhirat, maka dunia akan mengikut dengan sendirinya. Tapi kalau hidup di dunia, tujuan kita hanya dunia, maka dunia tidak punya magnet, akhirat akan berbalik ke belakang. Dunia dikejar, akhirat tidak akan dapat. Tapi kejarlah akhirat, ingat, dunia akan ikut sendiri mengejar akhirat. Maka orientasikanlah tujuan ibadah kita hanya untuk akhirat. Jadikan segala apapun yang kita lakukan di hidup di atas dunia ini, hidup kita di dunia ini, itu tujuannya semua untuk kehidupan setelah dunia. 5 alam Allah ciptakan: alam ruh, alam rahim, hari ini alam dunia, baru alam yang ketiga. Ada alam yang keempat, alam barzah. Yang kelima, alam akhirat. Ingat Bapak Ibu, ada 2 alam lagi yang akan kita lalui. Alam dunia ini bukanlah alam akhir, masih ada alam akhirat. Itulah alam akhir, disitulah nanti baru kehidupan kita, kehidupan yang abadi. Maka hari ini, ayo maksimalkanlah waktu kita, maksimalkan kesempatan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya kita mampu menggunakan nikmat yang hari ini Allah titipkan kepada kita semaksimal mungkin untuk menjadikan hamba yang cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah. Kalau tak punya dasar cinta kepada Rasulullah, jangan harap Bapak Ibu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hati kita yang selalu rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wali diangkat Allah derajatnya menjadi wali Allah kalau tidak membawa Nabi Muhammad. Kalau tidak ada para malaikat-malaikat yang malaikat mulia kalau tidak membawa nama Muhammad. Tidak ada nabi yang menjadi nabi mulia kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam saja taubatnya diterima karena membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hari ini yang bergelumung dosa, banyak dosa-dosa kita. Maka ayo bawa nama Muhammad, cintai Rasulullah, rindukan Rasulullah. Insya Allah kerinduan kita akan dibalas oleh Allah. Allah jumpakan kita dengan Rasulullah, walaupun nanti di akhirat tak berjumpa dengan Rasulullah. Paling tidak yakin dan percayalah Ibu, ketika rindu hati kita dengan Rasulullah di dunia dalam tidur, yakin dan percayalah Allah akan pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya memohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.